Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok eh, Selasa ya, tanggal 27 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG koreksi ya, bahkan tadi sebenarnya koreksinya lumayan dalam untuk indeks IHSG sampai nyentuh level 7.100 30-an. Tapi akhirnya ditarik naik lagi ya di sesi kedua, jadi secara teknikalnya masih bisa bertahan di atas supportnya 7150, 7160 untuk indeks IHSG. Semoga aja untuk minggu ini itu untuk indeks IHSG semoga aja nggak jebol nih support yang di 7150-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 26 Mei ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau asingnya masih net buy, walaupun IHSG koreksi lumayan dalam, hitungannya hari ini asing masuk cukup banyak di indeks IHSG. Dan yang paling banyak dibeli asing itu Telkom ya. Hari ini Telkom juga naik lumayan tinggi setelah kemarin turun ke area support. Jadi mungkin buat teman-teman yang ambil di supportnya hari ini floating profit lumayan ya di Telkom. Nanti kita akan coba cek untuk Telkom. Hari ini asingnya net buy 235,2 M. Kemudian di Goto juga masuk terus ya ini untuk asingnya, walaupun hari ini tadi long short cukup dalam. Untuk Goto kalau nggak salah tadi sempat nyentuh level 64 ya, untuk sempat nyentuh level yang cukup dalam, tapi asingnya masih terus masuk. Hari ini pun masuk lagi 200 M-an lebih. Nanti coba kita akan cek gimana potensinya untuk besok Goto ya. Soalnya turun ini ya. Paling rame lah untuk hari ini Goto, nilai transaksinya aja 1 triliunan lebih dan asingnya net buy, tapi harga sahamnya koreksi. Ini agak gimana ya, coba nanti kita akan cek. Kemudian BRMS hari ini naik cukup tinggi, itu disertai akumulasi asing 175 M. BRIS juga masuk 118 M, cukup banyak sini hitungannya ya. Kemudian Bank Mandiri hari ini ditutup hijau kalau nggak salah ya untuk Bank Mandiri, ketika Bank BRI, Bank BCA merah. Untuk Bank Mandiri hijau sendiri dan ditutup surplus sedikit sih, nggak terlalu tinggi. Ya paling nggak merah lah untuk Bank Mandiri hari ini, itu aslinya masuk 79 M. Kemudian BRPT lanjut naik lagi hari ini, aslinya masuk 44 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini tanggal 26 Mei ada PNLF, TPIA, PNBM, BBCA, ASII ya. Cuman secara nilainya ini nggak sebanyak asing masuk. Jadi secara keseluruhan hari ini asingnya masih at bay. Semoga aja ya IHSG cuman koreksi wajar ya untuk hari ini, sehingga besok kalau lanjut naik sih ya mudah-mudahan ya. Pantau aja level ini sih 7150 60-an, semoga nggak jebol lagi di bawah ini. Kalau kita lihat kondisi market secara global hari ini tanggal 26 Mei, untuk emasnya koreksi ya. Pas video ini kita buat emasnya koreksi, semoga aja nanti malam tambah koreksi lagi ya pas pasar Amerika. Jadi biasanya kalau emas koreksi dalam itu bagus untuk indeks saham ya, tak terkecuali IHSG sih. Jadi pantau aja nanti malam gimana di emas ya ketika pasar Amerika buka. Untuk emas sendiri pas video ini kita buat jam 6 ya. Jam 6 waktu Indonesia Barat itu masih di level 3.330-an US dollar per troy ounce. Jadi hitungannya masih koreksi wajar sih. Untuk support kuatnya masih di 3290-an ya. Mungkin pantau aja level ini untuk nanti emas gimana pas pasar Amerika buka. Ya itu untuk emas. Kemudian untuk Bitcoin, BTC. Bitcoin hari ini kalau nggak salah masih sideways di atas sih. Video ini kita buat ada di level 109.000 ya, 109.000 ya, masih cenderung di area-area resistnya ini untuk Bitcoin. Kemungkinan sih masih akan bertahan di area sini ya sampai beberapa hari ke depan mungkin. Dan ya harga Bitcoin sih udah lumayan tinggi, cuman kalau trennya bullish ya kemungkinan bisa lanjut terus naik ya. Tinggal
Kita lihat aja apakah bisa break di atas harga tertingginya waktu itu 112 atau enggak. Kalau bisa break lagi di atas itu ya lanjut terus tren bullish-nya untuk Bitcoin. Oke, itu untuk kondisi globalnya. Coba kita cek untuk indeks Asianya hari ini gimana pas video ini kita buat di sore hari. Berarti untuk indeks Asia udah tutup ya. Mana tadi? Ya, ini kalau kita cek di sini untuk indeks Asianya hari ini tanggal 26 Mei untuk Nikkei naik loh, cukup tinggi 1%-an, kemudian Hang Seng turun 1,3, jadi ada yang naik, ada yang turun. Kospi yang naik cukup tinggi 2%-an lebih ya, jadi indeks Asia pun hari ini sebagian ada yang hijau sih. Bahkan naiknya cukup tinggi ini untuk Kospi ya. Untuk IHSG koreksi 0,36%-an. Ya, semoga aja besok IHSG bisa hijau di awal market, gitu aja ya. Kalau kita lihat hari ini ada sentimen apa tanggal 26 Mei ini kita lihat bareng-bareng. Peluang rally IHSG terbuka tapi waspada profit taking menjelang long weekend ya karena IHSG kan udah naik lumayan tinggi dari harga bottomnya. Dan kalau kita ikuti juga pergerakan asing itu cenderung entry terus ya di IHSG, jadi agak rawan juga sih ada aksi taking profit dari investor asing menjelang libur yang cukup panjang kan dari hari Kamis, besok Kamis, Jumat cuti bersama lagi ya, habis kemarin cuti bersama dan ini cuti bersama ada 2 kali ya berarti. Nah, ini kebanyakan cuti bersama ya untuk Indonesia ini ya. Jadi ya bagus nggak bagus itu untuk cuti bersama ya. Terlalu banyak libur lah. Yang seneng yang kerja di itu ya, yang dapat libur. Ya ini sih ya menjelang long weekend hati-hati ada aksi taking profit mungkin buat teman-teman yang udah floating profit sih nggak ada salahnya kalau mau diamankan sebagian ya hitung-hitung buat liburan. Kemudian kita lihat lagi ke bawah ada apa ini? BEI buka pintu UMKM buat IPO ini. Waduh. Ini berita bagus atau buruk ini ya? Ya mungkin kabar bagus untuk UMKM para pengusaha, cuman yang jadi korban kan ya siapa lagi ya kalau bukan pahlawan bursa. Yang jadi korban biasanya retail sih ya karena saham-saham UMKM itu kan market cap-nya nggak terlalu gede ya, paling nggak sampai 1 triliun, tetap di bawah itulah rata-rata 200-an miliar atau berapa ya? Coba kita cek untuk UMKM itu rata-ratanya market cap-nya berapa. Kalau market cap-nya kecil, di sini aja dengan aset di bawah 250 M telah resmi melantai di bursa ya. Dari jumlah tersebut 40 perusahaan tercatat pada papan akselerasi. Ya, sudah cukup banyak ya. Saham-saham market cap kecil UMKM yang melantai di bursa dan ya ya mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya yang ikut IPO saham-saham market cap kecil gimana endingnya ya, apakah tetap dapat cuan atau malah nyangkut dan nggak bisa keluar karena ya kalau banyak retail siapa yang mau naikin kan ya, nggak menarik sih sebenarnya ini untuk berita yang ini nggak bagus ya kalau menurut saya pribadi nggak bagus untuk ya ini pandangan pribadi ya, untuk pandangan dari BI ya beda lagi ya. Nggak tahu itu pertimbangannya apa. Supaya UMKM bisa IPO gitu. Ya mungkin kalau butuh dana tanpa harus utang di bank ya itu caranya ya ngorbanin teman-teman kita yang salah ambil posisi di market yang kecil. Ya siap-siap aja lah. Ini yang bikin bursa kita kurang menarik sebenarnya ya. Market cap kecil 200-an M bisa IPO. Ya, mungkin penilaian beda-beda ya, tergantung teman-teman apakah setuju atau enggak. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, bursa saham Amerika melejit setelah Trump. Ini kan belum buka ya, kita tunggu aja nanti malam gimana. Semoga aja bursa AS bisa hijau karena Presiden Amerika menunda tarif untuk Uni Eropa yang kemarin katanya mau dinaikin, tapi hari ini ditunda ya. Kalau ditunda, coba kita lihat untuk pasar Eropa gimana. Pas video ini kita buat, pasar Eropa lagi running trade ya. Masih running trade. Kalau kita lihat di sini sih, Eropa
sentimennya didominasi hijau sih ya ini. Lebih banyak hijaunya, jadi kita lihat aja nanti pasar Amerika, semoga aja juga bisa ditutup hijau ya. Soalnya ini pasar Eropa bagus-bagus, ini naiknya 1%-an lebih ya. Ini juga masih running trade, kita lihat aja nanti sampai market tutup gimana. Oke, semoga aja ini bisa jadi sentimen positif untuk indeks Asia besok pagi ya, khususnya untuk indeks IHSG. Oke, kita cek lagi ke bawah, ada sentimen apa hari ini. Ya itu sih mungkin ada berita-berita yang hitungannya lumayan penting ya untuk hari ini, untuk besok. Oke, itu untuk pasar global dan IHSG. Untuk besok sih IHSG karena hari ini asingnya masuk, semoga aja bisa lanjut bullish ya. Tapi kalau turun ya nggak jebol di bawah 7160 itu udah cukup bagus. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, seperti biasa kita akan cek dulu perbankan. BBCA dulu yang hari ini tadi di awal market juga langsung merah ya untuk BBCA. Open gap bawah, bahkan tadi itu turunnya lumayan dalam, sempat ke level 9.500 cuma ditarik naik lagi dan close di 9625 ya. Berarti ini kelasnya pas di support ya, support. Tadi sempat jebol support, naik lagi dan close di level area-area potensialnya lah untuk BBCA di 9.600, 9.625. Jadi secara teknikal untuk besok, lihat aja di awal market, semoga aja bisa langsung hijau, dan kalau naik yang ngejarnya atau target price-nya resistennya di 9875 ya, ini resisten untuk Bank BCA. Kalau kita lihat hari ini BBCA sebenarnya nggak terlalu rame ya, untuk nilai transaksinya cuma 542M dan net sell 49M. Asingnya keluar tapi hitungannya sih nggak terlalu banyak ya, lebih banyak asing masuk minggu lalu. Untuk hari ini tanggal 26 sebagian retail masuk, ada X ini masuk 15M. Untuk lokalnya net buy ya, OD akumulasi 49M, LG akumulasi 33M, dan untuk asingnya yang jualan ada ZP, KZ, AK, RX, BK versi asing net sell. Kalau lihat nominalnya sih asing keluar hitungannya belum terlalu banyak ya. Jadi semoga aja trennya masih bullish untuk BBCA. Kemungkinan sih ya ikut IHSG gimana ya. Kalau IHSG lanjut naik ya BBCA kemungkinan masih bullish sih. Jadi untuk besok lihat aja di awal market, semoga aja bisa langsung hijau ya. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi di BBCA, follow trend, ya di sini target price-nya di 9875. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini tadi sempat turun lumayan dalam. Untuk BBRI tadi itu sempat ke 4260 ya, walaupun di sesi kedua itu ditarik naik lagi sehingga cuman minus 0,69% aja ke level 4320. Ya ini secara teknikal pas ya di tengah-tengah antara support sama resisten, jadi agak nanggung juga sebenarnya kalau mau entry. Tapi kalau melihat asingnya terus masuk, untuk minggu lalu pun asing masuk cukup banyak di BBRI, semoga aja ada yang jaga harga ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 26 Mei, asingnya masih masuk ya, walaupun cuma 11,2M, jadi nggak terlalu banyak hari ini asing masuk di BBRI. Kalau kita lihat lebih detail BBRI hari ini tanggal 26 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Nggak terlalu rame, dan yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh ya. Yang keluar asingnya yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Jadi ya kemungkinan kalau lihat transaksi hari ini ada potensinya sideways mungkin ya untuk BBRI besok. Mungkin sampai libur panjang hari Rabu ya, berarti kita buka itu market Kamisnya udah tanggal merah ya. Mungkin ini aja sih, kalau mau entry ya dipertimbangkan lagi ya. Tapi disclaimer sih, supaya di sini 4.200, selama nggak jebol aja di bawah ini, mudah-mudahan aman untuk Bank BRI. Mudah-mudahan ya aman, selama nggak jebol di bawah 4.200.
Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Lihat transaksi hari ini hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak, jadi mungkin untuk besok cenderung sideways dulu. Kalau IHSG-nya hijau, ya mudah-mudahan bisa naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Paling nggak mudah-mudahan bisa naik. Hari ini yang paling banyak masuk itu ZB, ZB-nya versi asing sih, netbuy itu 52M. Kemudian yang keluar paling banyak lokal, CC 48M. Untuk retailnya hari ini pergerakan retail sebagian keluar nih PD, EP, NI, dan yang masuk juga ada ya retailnya, XL masuk, XC masuk, SG masuk. Itu untuk saham Bank BRI selama nggak jebol aja sih di bawah 4.200. Kalau mau entry di harga sekarang, kalau emang tujuannya untuk jangka panjang ya nggak masalah sebenarnya ya. Tapi kalau untuk swing atau trading mungkin nunggu momen yang lebih bagus lagi aja lah, mungkin di dekat-dekat area support atau gimana ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini ditutup hijau walaupun nggak terlalu tinggi. Tadi sempat eh, koreksi lumayan dalam ya untuk Bank Mandiri. Sempat koreksi lumayan dalam mendekati area support ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi ketika turun ke area support ambil posisi ya udah hijau ya portonya. Ya, kalau mau entry itu bagusnya ini ketika koleksi turun dekat area support itu ambil posisi, apalagi di saham blue chip yang trennya udah mulai bullish seperti ini ya itu momennya cukup bagus sih. Ya, jadi tadi sempat turun lumayan dalam ke level 5.300 dan ditarik naik lagi. Pas di 5475 ditutup surplus 0,92%. Kalau kita lihat hari ini ya emang nggak terlalu rame sih untuk saham Bank Mandiri, tapi aslinya netbuy 70-an M ya. Netbuy 70-an M. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri. Hari ini tanggal 26 nih kita bisa lihat bareng-bareng ada yang akumulasi cukup banyak ya untuk asingnya yaitu AK 199,1 M. Selain AK ada RX, RX versi asing ini malah 100% buy, PD versi asing juga 100% buy. Yang keluar cukup banyak juga asing loh, BK, KZ, YO, jadi sebagian investor asing hari ini taking profit di saham Bank Mandiri. Untuk lokalnya net sell dan retail-retail keluar, CC, XL, PD, YP, XC, EP, DX, ya ini broker-broker retail pada keluar harga sahamnya hijau, padahal tadi sempat merah. Ya mungkin cut loss di harga bawah, ya bukan cut loss ya, mengamankan profitnya ya, karena ini kan harganya udah naik lumayan tinggi ya, jadi teman-teman yang udah ambil di bawah mungkin tadi diamankan dulu profitnya ketika turun dalam malah naik. Ya sebenarnya kalau mau entry di ya di sini ya bagusnya tadi itu ada momen yang lumayan bagus buat entry di 5.300 itu posisinya di dekat atau berada di area supportnya. Jadi ambil di sini dan besok kalau naik ya di sini target price terdekatnya 5.525 ya mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di support kalau besok mau taking profit kalau misal gagal breakout ya di 5.525. Tapi kalau berhasil break di atas ini ya nggak menutup kemungkinan lanjut bullish dan ngejar 5850 ya mungkin seperti itu aja untuk Bank Mandiri. Pantau 5525 untuk besok Selasa ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Ya, ini kalau nggak kita ikutin agak nanggung ya. Bank buku 4 juga. Satu. Untuk Bank BNI masih cenderung sideways ya. Di area sini-sini aja. Masih konsolidasi lah. Tadi sempat turun lumayan dalam, cuman ditarik naik juga. Untuk trennya masih cenderung konsolidasi di area 4.500-an untuk BBNI. Coba kalau kita lihat di sini, BBNI hari ini net sell 19M. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 26 Mei secara keseluruhannya sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu CC-nya versi lokal tapi netbuy 18M. Untuk asingnya net sell. Net sell secara teknikalnya sideways ya, mungkin masih sideways ya. Untuk BBNI gimana ya? Kalau mau entry sih sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Kalau lihat teknikalnya ini koreksinya masih berada di lumayan di bawah sih.
Jadi ya mungkin pantau aja level 4470 Mas, 4450 area-area sini ya masih jadi support tertekannya dan polanya ini udah lama sideways di area sini. Jadi kalau emang trennya bullish ya kemungkinan bisa break, tinggal nunggu waktu aja. Kapan bisa break di atas 4580 itu mulai ngejar 4740 ya. Kenapa kok 4580 ya? Karena kemarin sideways-nya harga tertingginya mentok di sini ya. Area-area konsolidasinya kan di sini-sini. Ya antara 4540 4580 lah. Kalau bisa lebih tinggi dari ini ya potensinya langsung ngejar 4740. Mungkin buat patokan gitu aja ya untuk saham Bank BNI. Ya semoga aja masih bisa bertahan paling nggak sideways di area 4480-an ke atas. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Goto yang hari ini tadi longsor cukup dalam ya, 64 ya. Secara teknikal sebenarnya agak mengkhawatirkan untuk saham Goto karena hari ini gagal bertahan di atas 69 ya. Tak kirain mau breakout ternyata malah di bawah turun dulu, bahkan tadi dalam banget sampai ke 64 ya. Sampai ke 64, cuman ditarik naik lagi di sesi kedua. Close di 68. Ya mungkin kalau mau entry besok pantau aja 69 ini sih. Kalau bisa break di atas itu volumenya bagus, disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya, yang belum punya posisi, tapi kalau udah punya posisi, kalau mau average down terus di saham Goto, ya perlu dipertimbangkan lagi sih. Soalnya secara uh, fundamental juga nggak terlalu bagus ya, masih rugi ya, walaupun ruginya berkurang itu tapi masih rugi. Tinggal kita lihat aja besok gimana rumor akuisisi itu ya, apakah beneran atau enggak. Coba kita lihat di sini untuk Goto. Goto transaksi hari ini aslinya netbuy cukup banyak dan benar kalau kita ikuti untuk Goto itu beberapa waktu terakhir ini kadang cukup ramai ya, sangat ramai malahan. Kalau kita lihat pun hari ini terus diakumulasi oleh YU, jadi YU baik versi asing maupun lokal ini terus akumulasi. Tapi hari ini didominasi YU asing sih yang akumulasi 147M ya net. Oke, jadi diakumulasi YU versi asing. Selain YU ada AK versi asing, NetB 37M-an, ZP NetB 18M. Untuk lokalnya ini yang bikin turun hari ini KI ya, 321 net sell, KI versi lokal. Net sell cukup banyak, 300-an M, dan ini yang bikin saham Goto turun. Selain KI, yang nampung malah broker-broker retail, YP, XL, PD, XI ya. Jadi retail-retail masuk, harga sahamnya turun ya. Nggak heran, dan ditambah lagi distribusi cukup banyak oleh KI 300-an M. Ya tinggal kita tunggu aja apakah YU bisa jaga harga atau naikin saham Goto atau enggak. Soalnya buat naikin juga ya butuh dana yang nggak sedikit kan kalau untuk Goto ini. Soalnya banyak yang ya hampir sebagian besarnya udah dijual ke publik ya. Jadi pengandalinya itu pegangnya nggak terlalu banyak untuk saham Goto, itu lebih banyak dijual ke publik. Kalau kita cek aja di sini pengendali saham Goto ya, masyarakatnya pegang berapa persen di sini untuk Goto ya ini masyarakat 77%. Ya jadi buat naikin saham ini ya butuh dana yang nggak sedikit. Jadi yang floating lah, yang floating di market reguler juga yang bisa diperjualbelikan di market reguler itu cukup banyak sekali ya komposisi sahamnya. Jadi untuk dana yang cukup kuat untuk naikin saham Goto. Ya pantau aja level 69 lah untuk besok Selasa secara teknikal, apakah bisa break di atas itu atau enggak. Tapi kalau belum bisa break out malah turun, misal naik tapi nggak bisa break malah merah, ya udah jangan buru-buru buat average down atau jangan buru-buru buat entry yang belum punya posisi ya di saham Goto. Kalau mau cut loss juga disclaimer ya, cuman kalau tiba-tiba naik ya resiko resikonya seperti itu. Oke, kembali lagi lah untuk keputusan ada di tangan masing-masing, pantau aja level 69. Takutnya kalau saya merekomendasikan mending cut loss aja malah besok sahamnya naik, saya yang disalahkan ya nanti.
katanya bakal turun, malah naik. Ya gimana ya, orang kita bukan bandarnya. Jadi buat patokan ini aja lah 69 ya. Kalau emang teman-teman yakin Goto bakal naik, bakal diakuisisi dan harga sahamnya naik, ya hold aja. Tapi kalau nggak sesuai prediksi awal dan udah harusnya waktunya cut loss, tapi tetap masih mau hold, juga disclaimer. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini naik karena ya emang waktunya naik mungkin ya. Kemarin turun di area support dan hari ini pun open gap atas, turun lagi ya. Jadi tadi yang ngantri di area supportnya 2070, 2700 ya, lumayan ya, langsung floating profit 4%-an lebih. Tadi juga nyentuh resistennya di 2820. Jadi kalau tiktokan di Telkom pun juga sebenarnya udah cukup lumayan ya, 4%, 5%. Ambil di support, taking profit di resisten. Apalagi ditambah hari ini asing masuk cukup banyak, hitungannya di saham Telkom. Semoga aja asing mulai terus entry ya di saham Telkom, jadi potensinya mulai bullish secara teknikal. Dan kemungkinan untuk besok sih ya pantau aja 2820 ini. Kalau bisa break di atas ini ya mulai ngegas naik ngejar 2920, tapi kalau misal merah taking profit aja yang udah floating profit, tapi disclaimer ya. Nanti tunggu lagi di 2700 ya kalau dikasih kesempatan turun. Ya kalau dikasih kesempatan turun loh. Soalnya hari ini masuk cukup banyak untuk asingnya di saham Telkom. Paling banyak malahannya. Kalau kita lihat aja hari ini tanggal 26 ada BK yang udah mulai berani akumulasi dengan jumlah yang cukup banyak, 154 M. Ya ini kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cenderung akumulasi ya untuk BK, YU juga netbuy cukup banyak 71 M. AK versi asing juga masuk 45 M, yang keluar ini untuk asingnya ada ZP 45 M net sell. Untuk lokalnya sendiri hari ini jualan broker-broker retail pada keluar CC, YP, OD, XL, NI, PD, XI. Ya ini kalau kita cek nama-nama sekuritasnya cukup banyak yang teman-teman kita pakai ya. Jadi mungkin retailnya taking profit tadi ketika gagal breakout ya. Jadi ya semoga aja untuk besok koreksi dulu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah taking profit bisa ambil lagi di harga yang lebih murah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom ya. Tapi kalau bisa break, ya disclaimer juga kalau mau entry, follow trend, entry habis breakout, nanti target price-nya di resisten selanjutnya 2920. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam yang tadi sempat naik lumayan tinggi di awal market ya, sempat ngegas ke 3280 tapi turun. Koreksi, close-nya di 3110 ya, 3110. Close-nya pas di area support-nya sih, jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market, tadi sempat turun juga lumayan dalam ya, tapi untungnya ditarik naik lagi dan dijaga sih ini untuk hari ini dijaga di area 3100. Nggak tahu ya untuk besok, coba kita lihat untuk transaksinya gimana hari ini. Untuk saham Antam. Untuk Antam hari ini asingnya net sell keluar 30 eman. Ya ini sih yang agak beresiko ini Antam ya karena naiknya udah cukup tinggi. Misal menjelang libur panjang siapa tahu ada aksi taking profit kan harganya udah cukup tinggi, yaitu yang perlu diwaspadai. Apalagi hari ini cukup banyak retail yang masuk ya. Tanggal 25 Mei ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk untuk lokalnya ada siapa aja. Ada XL 30M, kemudian XI 22M, CC netbuy 17M, YU, SQ, YP, PD, NI ya, cukup banyak broker retail yang masuk. Untuk aslinya sendiri juga sebenarnya masih ada yang masuk yaitu ZP ya, cuman ya ini sih lebih banyak yang keluar, AKCC keluar, taking profit mungkin. Dan ya ini untuk broker lokalnya yang masuk ini didominasi broker-broker retail, jadi ya hati-hati aja untuk besok Antam kalau langsung merah di awal market ya, hati-hati. Ya walaupun harga emasnya naik terus, cuman kalau terjadi koreksi kan agak nggak enak ya nahan floating profit itu. Jadi mungkin pantau aja di 3100 ini apakah bisa bertahan atau enggak untuk besok Selasa atau paling enggak minggu inilah. Kalau jebol di bawah 3100 jangan buru-buru buat entry. Karena supportnya cukup dalam di berapa ini?
Ini kok ada 2 Fibonacci sih? Pokoknya di sini ya, di area 2850-40-an ya. Jadi kalau jebol di bawah ini ya tunggu aja di area sini sih. Heeh. Atau ada tanda-tanda pullback naik ya itu kalau mau entry sih disclaimer ya. Cuman hari ini cukup banyak retail yang masuk, jadi untuk besok perlu hati-hati. Soalnya ini yang bikin saham naik cukup tinggi sampai harga saat ini itu karena retail-retail pada keluar ya. Tapi kalau retail-retail kembali masuk lagi ya resikonya harga sahamnya cenderung turun. Ya kalau masuknya dikit sih nggak masalah ya, tapi kalau masuknya bareng-bareng banyak itu yang agak beresiko. Oke, itu untuk saham Antam ya. Lihat aja di awal market besok gimana. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Hari ini untuk saham MDKA tadi sempat naik juga di awal market tapi habis itu turun. Untuk teknikalnya masih cenderung sideways ya, masih konsolidasi. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Itu open gap atas terus habis itu merah ya. Jadi ya mungkin yang mau beli sore jual pagi MDKA bisa jadi pilihan sih. Soalnya ya biasanya di awal market hijau habis itu turun. Hari ini pun sama ya, di awal market tadi hijau open di 2100 cukup tinggi naik bahkan sempat ke 2130 tapi habis itu turun lagi close di 2060. Cuman surplus 0,98% ya. Nggak terlalu tinggi. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya MDKA hari ini tanggal 26 Mei secara keseluruhan ada yang akumulasi sih yaitu OD 27M dan BB 13M-an ya. Untuk asingnya sendiri di saham MDKA hari ini tanggal 26 Mei net sell. Jadi ini yang akumulasi itu versi lokal sih, broker lokal. Untuk asingnya oh, OD-nya versi asing ya. Jadi OD versi asing akumulasi 22M, cuman yang jualan cukup banyak hari ini asing CC, BK, AK, ZP. Banyak broker yang jualan, maksudnya seperti itu ya. Yang nampung asing ada sih, dan untuk lokalnya pun juga ada, yaitu CC sama BB versi lokal. Untuk besok, ya selama nggak jebol aja di bawah 1980, mudah-mudahan untuk saham MTK aman ya. Kalau bisa koreksi dan di area support ada yang jaga harga, itu malah momen yang bagus buat masuk di MTKA. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini terbang cukup tinggi. Setelah kemarin ada sentimen apa ya? Kayaknya kita bahas untuk MTKA kemarin, cuman apa ya sentimennya? Untuk MDK, kalau nggak salah itu ya mau mau genjot produksi emas. Hari ini naik cukup tinggi, 9% lebih secara technical break sini. Jadi open gap atas naik, tadi break di atas 414. Jadi secara technicalnya cukup bagus breakout ya. Untuk besok sih pantau aja 414, 416 ini aja. Kalau misal terjadi koreksi, kemudian di area support tertekannya ini ada cek harga, disclaimer ya, kalau mau entry follow trend, mudah-mudahan bisa mantul naik, dan untuk resisten selanjutnya lumayan tinggi di 452. Yang 452 itu resisten selanjutnya untuk sampai RMS, dan support tertekannya di 414. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRMS hari ini tanggal 26 Mei ini kita bisa lihat bareng-bareng ya diakumulasi oleh BK, AK dan asing ya. Yang akumulasi ini asing. Asingnya masuk cukup banyak sekali hari ini di saham BRMS hitungannya 175M ya. Jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya pun juga ada yang masuk cukup banyak ya, ini YJ, SS, PD, MG. Retail-retail didominasi keluar, CC keluar, YP keluar, NI keluar, XL keluar, XI juga keluar ya. Jadi diakumulasi asing cukup banyak, harga sahamnya naik cukup tinggi. Untuk besok mudah-mudahan masih lanjut naik ya. Kalaupun koreksi turun ya pantau aja 414. Selama nggak jebol aja aman ya. Mudah-mudahan masih bisa lebih ke arah naik. Dan target price-nya cukup tinggi sih. Ya walaupun mungkin buat teman-teman nggak perlu harus nyentuh level ini baru taking profit, kira-kira udah lumayan. Kalau emang tujuannya untuk trading ya diamankan aja ya.
Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini juga naik cukup tinggi ini untuk saham BRPT, bahkan tadi sempat mencoba buat breakout ya, sempat nyentuh resistennya di 1260-an tapi gagal breakout ya. Jadi naik cukup tinggi, open gap atas, naik mungkin mencoba breakout gagal, turun lagi close di 1220, ditutup surplus masih yang cukup tinggi 5,63%. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRPT ya. Tanggal 26 Mei hari ini secara keseluruhannya masih diakumulasi dan yang masuk paling banyak asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik cukup tinggi. Untuk lokalnya ini yang akumulasi ada HP net buy 67M, kemudian MG net buy 27M, kemudian untuk asingnya yang masuk BK, YU, ZP, AK, DP, dan yang keluar RX, PD itu pun nilainya nggak sebanyak asing masuk. Jadi asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik cukup tinggi. Ya, untuk besok mudah-mudahan untuk saham BRPT masih bisa nguji resistennya lagi di 1265 ya. Jadi mungkin yang mau taking profit ya di sini ya target price-nya untuk besok. Tapi kalau merah di sini di 1120 supportnya. Kalau baru mau entry, baru mau masuk, agak nanggung sepertinya. Cuman kalau masih ada potensi naik sih disclaimer ya buat scalping yang volatilitasnya soalnya lumayan tinggi, hati-hati aja. Dan jangan ragu buat cut loss ya atau antisipasi kalau harganya nggak sesuai prediksi. Tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Kalau lihat transaksi hari ini, semoga saja bisa naik dulu nguji resistennya di 1260-an untuk besok. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Hari ini turun dalam lagi ya. 7,58%. Ini gimana ini? Kemarin breakout tapi hari ini gagal bertahan di atas 9.900. Jadi agak rawan juga ya BRPT. Ini salah satu pemainnya koreksi dalam hari ini soalnya. Ya, ya secara teknikal nggak terlalu bagus sih untuk TPIA hari ini karena gagal bertahan di atas 9.950 ya. Berarti 9.950 jadi resistennya. Untuk besok kita lihat aja apakah bisa break lagi di atas 9.950 atau enggak. Kalau nggak bisa break di atas ini malah lanjut turun, ya jangan buru-buru entry gitu aja ya. Takutnya lebih dalam lagi, supportnya di 8925. Kalau kita lihat hari ini tanggal 26 Mei, asingnya juga keluar ini 53M yang mulai didistribusi asing. TPIA hari ini tanggal 26 untuk asingnya yang distribusi ada BK net sell 26M, AK net sell 22M, CC net sell 16M. Untuk lokalnya retail masuk ya, XL, NI, DX, XI, PD versi lokal masuk. Yang keluar untuk lokalnya YP 22M, CC 11M. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung oleh retail lokal ya. Setelah keseluruhan juga cenderung didistribusi hari ini TPIA. Harga sahamnya turun dalam banget 7%-an. Jadi untuk besok mending jangan buru-buru entry di awal market ya. Tunggu aja kalau bisa break lagi di atas 9950, 9925 sih disclaimer kalau mau follow trend. Tapi ya itu, harga nggak sesuai prediksi diantisipasi aja ya. Itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini untuk saham cuan masih sideways ya. Hari ini naik 2% lebih. Tadi mencoba buat break lagi di atas 11.400 tapi masih belum berhasil untuk cuan. Kalau kita lihat untuk transaksi cuan hari ini gimana tanggal 26 Mei untuk cuan hitungannya malah didistribusi ini ZPAK, jadi hati-hati untuk besok kalau merah ya untuk cuan, soalnya TPIA udah merah dalam banget hari ini. Siapa tahu besok gantian cuan yang longsor kan, jadi yang udah floating profit cukup banyak mungkin ambil di harga bawah, nggak ada salahnya buat pasang trailing stop ya.
Ya mungkin seperti itu untuk saham cuan. Kalau tiba-tiba longsor ya supportnya di sini di 10.200 ya. Jadi kalau tiba-tiba ada distribusi banyak ya tunggu aja di 1.200 kalau mau entry itu pun dengan pertimbangan ya, jangan langsung HK gitu aja. Dengan pertimbangan lihat bid overnya, kalau ada yang jaga harga disclaimer kalau mau masuk semoga dijaga. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro hari ini koreksi lagi. Sebenarnya nggak koreksi ya. Koreksi tapi nggak terlalu dalam. 0,48%. Tadi itu sempat hijau soalnya di awal market. Jadi open gap atas ya, opennya di 2130 sempat naik ke 2160 tapi habis itu lanjut turun. Close-nya pas banget ini di support 2090 ya. Jadi untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau merah lah ya dalam banget supportnya di 1900 balik lagi ya. Tapi kalau hijau di sini target price-nya di 2200-an. Kalau kita lihat di sini untuk saham Adaro hari ini tanggal 26 apakah masih didistribusi oleh asing? Net sell masih didistribusi asing ya. Asingnya net sell BK, AK, ZP versi asing nih net sell semua, dan untuk lokalnya pun bagian retail masuk sebagian lagi keluar ini. Jadi mungkin tadi pagi retailnya keluar masuk malah retailnya keluar harganya naik tapi habis itu retailnya masuk malah harganya turun ya. Misalnya ya biasalah seperti itu ya. Untuk besok mungkin ini KI-nya terus akumulasi loh ini. Jadi tapi pas kemarin naik cukup tinggi itu malah KI-nya nggak tampil ya, maksudnya nggak jadi market makernya. Ya KI masih ada yang akumulasi lah untuk KI. Jadi semoga aja ada yang jaga harga di 2090 tapi misal jeleknya jebol ya jangan buru-buru buat average down lagi atau buat entry. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kembali lagi disclaimer, resistennya cukup tinggi kalau bisa naik di 2240-an. Dan supportnya ya di harga penutupan ini sih. Jebol di bawah itu wait and see aja ya. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Hari ini Raja naik cukup tinggi, 5%-an lebih ya. Setelah kemarin nyentuh resistnya, hari ini nggak koreksi, langsung open gap atas, jadi breakout hari ini di awal market. Open gap atas turun nyentuh supportnya 2600, ada yang cek harga ngegas naik close di 2750. Untuk saham Raja kalau besok lanjut naik target price-nya di 2960. Mungkin buat teman-teman yang floating profit hari ini ambil tadi ketika breakout ya di sini target price-nya kalau besok naik ya 2950. Kalau kita lihat untuk transaksinya Raja hari ini tanggal 26 hitungannya sih wah malah didistribusi nih. OD BK net sell ya, didistribusi sih hari ini OD-nya net sell 28M, BK-nya ini versi asing 100% jualan 10M-an ya. Selain BK, asingnya yang keluar ada CCAK, yang nampung lokal sih, yang nampung MG versi lokal 6M-an. Untuk saham Raja di pasar reguler ya ini. Jadi untuk transaksi di pasar reguler kurang bagus sebenarnya. Ya hati-hati aja untuk besok koreksi kalau merah ya. Kalau merah ya supaya di 2600 kalau nggak jebol sih aman. Cak entry lagi di atas support dan taking profit besok. Misal hari ini udah floating profit, kalau mau langsung taking profit di awal market sih nggak masalah ya. Takutnya kalau koreksi, soalnya hari ini nanti kita bisa lihat barang-barang ada distribusi yang lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Raja ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.